Pemirsa, hari kedua rapat pimpinan nasional kelima Partai Golkar masih berlangsung Jakarta. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Stefani Silitonga dari Kuningan, Jakarta Selatan. Ya, Stefani, apa yang menarik dalam jalannya Rapimnas Partai Golkar hingga saat ini? Ya, ini rapat pimpinan nasional Partai Golkar memang sudah memasuki hari terakhir sejak digelar kemarin sore, dan memang malam ini rapat pimpinan nasional Partai Golkar ini akan ditutup sekitar pukul 9 nanti. Ada beberapa hal yang menarik, salah satunya adalah agenda rapat yang baru saja berlangsung, yaitu rapat komisi, yang dimana rapat komisi ini dibagi 4, membahas soal materi sesuai bidang tugas masing-masing para komisi. Komisi yang dibagi ada 4, yaitu Komisi A yang membahas soal bidang pemenangan pemilu, Komisi B yang membahas soal bidang organisasi kaderisasi keanggotaan, Komisi C membahas soal bidang visi kesejahteraan 2045, sementara Komisi D membahas soal bidang pernyataan politik. Yang paling menarik dari rapat-rapat komisi ini adalah Komisi B, yaitu membahas bidang organisasi, kaderisasi, dan keanggotaan. Dimana di sini tadi saya sempat sedikit mendengar soal rapat ini, mereka membahas soal perubahan pasal-pasal yang ada di dalam ADART untuk Partai Golkar. Nah, di dalam rapat Komisi B yang membahas soal ADART Partai Golkar ini, di sini mereka membahas soal penetapan ketua untuk di setiap daerah. Namun memang menjelang laporan pengesahan hasil sidang, mereka belum mencapai kata sepakat untuk rapat paripurna ke-11 yang sebentar lagi akan digelar. Afi? Ya, Stefani, apakah kemudian akan ada agenda mengenai pengevaluasian pencapresan Abu Rizal Bakri? Ya, memang benar sekali, dari kemarin memang ini sedikit menjadi persoalan, memang menjadi isu yang hangat di dalam Rapimnas Golkar ini. Namun memang sejak kemarin pembahasan soal wacana pengevaluasian Abu Rizal Bakri menjadi calon presiden untuk 2014 itu tidak dibahas di dalam Rapimnas. Itu sudah dikonfirmasi oleh Sekjen Partai Golkar sendiri, Idrus Marham, tapi memang mereka tidak memungkiri bahwa memang elektabilitas Ical memang masih masih rendah, tapi mereka mengatakan bahwa memang masih ada waktu bagi Ical untuk mengejar ketertinggalannya untuk pemilu 2014. Afi? Ya, Stefani Silitonga, terima kasih atas laporan Anda dari lokasi Rapimnas Partai Golkar dari Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, menyusul belum kunjung meningkatnya popularitas Abu Rizal Bakri sebagai calon presiden dari Partai Golkar, sejumlah usulan terus mengemuka, mulai dari koalisi, calon wapres pendamping, hingga desakan evaluasi pencapresannya. Namun diyakini Partai Golkar tetap bersikukuh pada rencana semula menjadikan Abu Rizal sebagai calon tunggal. Nasib Partai Golkar pada pemilu 2014 dikhawatirkan sama dengan pemilu lalu. Pada saat itu Partai Golkar keluar sebagai pemenang pemilu, namun calon presiden yang diusungnya gagal. Sebuah survei yang dilakukan Lembaga Klimatologi Politik LKP menyimpulkan salah satu penyebabnya adalah turunnya popularitas Abu Rizal atau ARB. Elektabilitas ARB turun menjadi 9,2%. Sejak November 2012, elektabilitas itu stagnan, bahkan cenderung menurun. Lembaga ini juga menyebut pencalonan ARB ternyata tidak mampu mendongkrak tingkat keterpilihannya sebagai calon presiden. Upaya mendongkrak popularitas melalui grup media yang dia miliki juga tidak membuat namanya menembus batas psikologi 10%. Walau muncul desakan untuk memakai alternatif lain, sejauh ini Golkar tetap pada posisi mengusung Abu Rizal sebagai calon tunggal. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung menyatakan sejauh ini belum ada rencana evaluasi atas pencapresan Abu Rizal Bakri. Namun Akbar meminta agar seluruh kader partai lebih fokus pada pemenangan partai. Tidak, pencapresan tidak ada evaluasi. Yang ada adalah pelaksanaan daripada misi partai, kinerja daripada partai. Kalau itu wajar ada gitu ya. Oke. Sebelumnya, sejumlah elit Partai Golkar menyatakan pencalonan Abu Rizal Bakri atau Ical sebagai presiden pada pemilu 2014 dapat dievaluasi dalam Rapimnas. Dengan catatan, usulan itu harus disahkan secara resmi oleh pengurus pusat, DPD provinsi, atau pengurus organisasi sayap Golkar. Tim Liputan